Saya tanyakan lagi, kita kalah loh 4-0. Yakin? Yakin. Saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah loh 4-0. Yakin? Yakin, saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Kevin Dix resmi berjabat tangan atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang santai, obrolan dan makan siang bersama, lalu ada foto-foto. Dan seperti sudah di Instagram Pak Erick, sudah resmi. Kalau sudah salaman, berarti welcome untuk Indonesia. Tim nasional ketambahan satu pemain lagi yang grade A. Kita pasti akan menyambutnya dengan sukacita. Dengan kehadiran seorang Kevin Dix, maka di jantung pertahanan kita ini semakin mewah. Victor Gyökeres akan diresmikan PSSI jadi WNI, jelang Timnas Indonesia hadapi Timnas China, di kualifikasi Piala Dunia. Dunia sepak bola Indonesia tengah bersiap menyambut momen bersejarah. Dalam hitungan hari, PSSI secara resmi akan meresmikan striker tajam asal Swedia, Victor Gyökeres, sebagai warga negara Indonesia, WNI. Langkah besar ini dilakukan jelang laga penting Timnas Indonesia menghadapi Timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini langsung memantik euforia di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Media sosial ramai membicarakan betapa pentingnya tambahan amunisi seperti Gyökeres di lini depan skuad Garuda. Apakah ini langkah kunci agar Indonesia bisa membungkam China dan melangkah semakin dekat ke panggung Piala Dunia? Menurut informasi resmi dari PSSI, semua dokumen naturalisasi Victor Gyökeres sudah memasuki tahap final. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam pernyataan resminya mengatakan, "Kami bekerja keras bersama pemerintah, Kemenpora, Kemenkumham, dan pihak terkait agar proses Victor selesai tepat waktu. Kami ingin dia siap tampil saat Indonesia menghadapi China. Ini pertandingan besar, dan kami perlu kekuatan terbaik kami." Gyökeres sendiri sudah berada di Jakarta sejak pekan lalu. Ia telah menjalani serangkaian tes medis, wawancara, dan pertemuan dengan federasi. Secara formal, tinggal menunggu pengesahan dokumen kewarganegaraan dan sumpah sebagai WNI. Begitu proses ini selesai, Gyökeres akan resmi bisa mengenakan jersey merah dengan lambang Garuda di dada. Mengapa momen ini begitu penting? Karena pertandingan melawan China menjadi salah satu penentu langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup, di bawah Australia dan Jepang. Hanya dua tim teratas yang lolos otomatis ke babak berikutnya. China dikenal sebagai lawan tangguh dengan skuad yang berisi pemain berpengalaman, baik di level Asia maupun internasional. Mereka punya lini tengah yang solid, pertahanan yang rapat, dan striker dengan kecepatan tinggi. Untuk menembus pertahanan China, Indonesia butuh sosok predator kotak penalti, dan disinilah Victor Gyökeres datang membawa misi. Gyökeres mengaku sudah mempelajari pola permainan Timnas Indonesia. Ia juga sudah mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ole Romeni. Menurutnya, skuad ini punya potensi besar, tinggal butuh sentuhan akhir di lini depan untuk mencetak lebih banyak gol. Sejak kabar naturalisasi Gyökeres merebak, antusiasme publik luar biasa. Tiket pertandingan melawan China yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, langsung ludes terjual dalam hitungan jam. Tagar seperti tagar Gyökeres WNI, tagar Garuda siap terbang, dan tagar lawan Cina mendominasi trending topik di Twitter.
Banyak fans membuat poster, video editan, bahkan lagu Chen khusus untuk menyambut kedatangan Gyökeres. Supporter fanatik seperti Ultras Garuda sudah menyiapkan koreografi besar-besaran untuk menciptakan atmosfer megah di stadion. Pelatih Patrick Kluivert juga tidak menutupi betapa pentingnya kehadiran Gyökeres. Dalam jumpa pers, ia menyebut Gyökeres sebagai senjata rahasia yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Selain itu, Patrick menekankan bahwa keberadaan pemain seperti Gyökeres juga bisa meningkatkan motivasi seluruh skuad. Pemain muda akan belajar banyak dari pengalaman internasionalnya, sementara pemain senior akan merasa semakin percaya diri karena tahu mereka didukung oleh striker berkelas dunia. Meski begitu, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Gyökeres baru pertama kali bermain di Asia, dengan iklim, gaya permainan, dan atmosfer yang sangat berbeda dibandingkan Eropa. Ia harus cepat beradaptasi dengan cuaca tropis, lapangan yang berbeda kualitasnya, serta tekanan tinggi dari supporter. Namun, Gyökeres menyatakan ia siap menghadapi tantangan ini. Ia bahkan mengaku sudah mencoba makanan lokal dan belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia untuk lebih dekat dengan rekan setim dan fans. Tidak bisa dipungkiri, tambahan Gyökeres memperbesar harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan format baru FIFA yang membuka lebih banyak slot untuk Asia, peluang Indonesia semakin nyata. Namun, jalan menuju sana penuh rintangan, dan pertandingan melawan China hanya satu dari sekian banyak laga penting yang harus dimenangkan. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan langkah instan. Hari-hari ini, suasana di sepak bola Indonesia begitu hidup. Ada optimisme yang terasa di udara. Fans, pemain, pelatih, dan federasi semua bersatu dalam satu semangat, membawa Garuda terbang lebih tinggi. Victor Gyökeres adalah simbol dari mimpi baru itu. Seorang striker house goal yang kini bersiap mengenakan jersey merah putih, berdiri di garis depan untuk membawa Indonesia menuju panggung dunia. Sebentar lagi, saat lagu kebangsaan, Indonesia Raya, berkumandang di stadion penuh sorak-sorai, Gyökeres akan berdiri bersama rekan-rekannya, meletakkan tangan di dada, dan bersiap membawa nama Indonesia dengan penuh kebanggaan. Dan kita semua, dari Sabang sampai Merauke, siap mendukung dengan satu suara, ayo, Garuda. Kalahkan China, menuju Piala Dunia 2026.